Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi sahabat-sahabat mancing dimanapun Anda berada. Semoga kawan-kawan semua senantiasa diberi kesehatan, banyak rezeki, panjang umur serta barokah. Untuk para sahabat-sahabat yang sudah dengan rela hati dan ikhlas menonton video ini tanpa di skip, sudah subscribe, like, dan komennya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan dan keikhlasan sahabat-sahabat semua ini Tuhan yang membalas dengan rezeki yang banyak dan melimpah serta barokah, panjang umur, sehat walafiat. Bantu terus, tonton terus, jangan di skip, agar channel kami bisa berkembang dan tetap bisa berbagi barangkali ya pengetahuan seputar mancing yang mungkin bermanfaat buat sahabat-sahabat. Oke, kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman ya. Saya tidak berniat menggurui tentang mancing ini. Setting pelampung umpan lumut target nila ini di air tenang maupun di air yang bergelombang atau beriak. Jadi untuk kali ini saya akan coba setting pelampung yang di air tenang ini antara kail dan umpan lumutnya bagaimana. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat. Jangan lupa tonton terus sampai akhir video ini, jangan di skip, agar channel kami betul-betul bisa berkembang dan tetap memberikan bisa berbagi lah ya tentang dunia permancingan. Oke sahabat, segera saya mulai untuk settingan pelampung ini ya. Jadi saya menggunakan pelampung yang seperti ini. Ini apa ini buat saya ini pas sekali kalau untuk umpan lumut dan target nila. Oke, sebelum kita mancing, sebelum ini kita pasang kail, di ujungnya ini kita pasang kail. Terlebih dulu kita lempar dulu, kita tarik dulu, kita perkirakan kedalamannya berapa, kita naikkan stoppernya. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah, ini bagian bawah, bagian kail. Stopper kita tarik ke atas ini, kita masukkan ke air. Kita lihat dulu pelampung ini tidur atau dia berdiri bagus. Nah, pelampung ini tidur, otomatis itu timah yang di ujung tadi sampai di dasarnya air. Apakah di dasar air itu tidak ada ikan? Ada. Nila pun terkadang ada di dasar, nila yang gede-gede. Cuma kalau dasaran airnya ini mungkin kotor, banyak sampah di sana, ranting-ranting tenggelam banyak, umpan kita itu bisa tersangkut kotoran di sana. Ataupun tidak tersangkut, nila juga enggan untuk makan terlihat lumut tapi nyangkut di ranting-ranting, sehingga dia hanya makan yang jatuh-jatuh saja yang di luar kail. Nah, ini kita angkat lagi. Nah, kita angkat lagi, stopper kita turunkan sampai kita cari tepat dia berdiri bagus. Nah, ini sudah berdiri bagus. Ini bisa jadi ini sudah yang jelas timahnya sudah di atasnya lumpur. Lalu kita pasang kail. Nah, karena saya terbiasa menggunakan rangkaian bercabang ya, di video sebelumnya sudah saya bikinkan cara bikin rangkaian bercabang. Nah, kita pasang kail. Panjang kail ini lebih kurangnya ada 10 atau 15 cm ini, rangkaian ini. Rangkaian ini kelihatan ya, rangkaian ini panjang. Nah, kita coba pasang. Nanti begitu dikasih umpan, sudah ada kailnya dengan rangkaian panjang begini, perubahan pelampung ini bagaimana? Oke, kita pasang dulu kailnya. Kalau soal ini targetnya mau makan atau enggak, sebentar lagi saya jelaskan. Kenapa terkadang kita ikan nggak mau nyentuh umpan kita, itu bagaimana cara settingannya pelampung dan kail ini bagaimana, itu buat saya penting sekali menurut saya. Seperti pelampung ini saya selalu menggunakan ini. Saya tidak pernah pakai pelampung lain kalau targetnya nila, karena pelampung inilah yang sensitif untuk nila.
untuk nila ini sudah pas menurut saya. Oke, saya masangnya lebih agak lama karena apa? Saya hanya menggunakan swivel bagian atas saja. Oke, ini sudah ada kailnya. Nah, ketika sudah ada kailnya gini, saya tidak pernah melemparkan ke air kosong begini ke area pemancingan ini tanpa dengan umpan, karena biasanya ini akan kail ini akan ngumpul atau ruwet lah bahasa Jawanya. Nah, sekarang kita pasang umpannya. Nah, umpan kita lumut. Oke, kita pasang dulu umpannya, nanti kita masukkan ke dalam air. Nah, umpan sudah kita pasang. Nah, itu kita lempar lagi ke tempat mancing. Bagaimana? Nah, itu sudah tepat. Artinya kail sudah menggantung di atas tanah. Terlalu tinggi atau tidak dari tanah? Nah, itu kita angkat lagi. Stopper ini kita naikkan lagi. Dikit aja. Barang 1 atau 2 cm kita naikkan. Lalu kita turunkan lagi ini. Nah, ketika sudah tanda merah yang di ujungnya pelampung itu sudah sedikit condong, itu kan sudah nggak tegak ya itu. Kita tarik ke tanah, itu sudah nggak begitu tegak. Itu artinya ujung kail yang paling bawah, kan rangkaian panjang begini ya, yang paling bawah lumutnya itu sudah nyentuh di dasaran air. Nah, itu sudah pas, tinggal nunggu reaksinya nila. Nah, ini kalau di sini targetnya ikan kecil juga diinginkan untuk dapat makan. Pertama, mata kail jangan terlalu besar. Saya standar pakai nomor 2, cari merek yang bagus untuk nomor 2, karena beda merek tuh sama-sama nomornya udah beda ukuran besinya. Jadi ketika mata kailnya bengkokannya sama, namun ketebalan besi udah nggak sama. Jadi cari yang ramping lah bahasa Jawanya, ramping, bahasa Indonesia juga ramping, yang dia besinya itu tidak terlalu tebal gitu. Pakai kail nomor 2 atau maksimal nomor 4, itu tergantung target. Kalau targetnya, saya biasanya kalau targetnya nyata ikannya gede-gede, itu ya nomor 4 udah cukup lah. Nah, ini pakai nomor 2, ini pakai nomor 2. Nah, setelah ini maksud saya tadi, kalau misalkan ikan yang kecil ukuran 3 jari diinginkan untuk dapat makan ini, ataupun kita lebih melihat reaksinya lebih cepat, pergerakannya, biasanya kalau pemancing nunggu aja ini biasanya agak bosan ya, mungkin agak jenuh ya. Nah, jadi kalau reaksinya pelampung ini biar terlihat dengan jelas, kita angkat dulu. Timah ini kita kurangi, berat di timah ini kita kurangi, ya dikurangi barang sedikit aja. Nah, ini misalkan kita kurangi segini, tujuannya apa? Ini setelah saya masukkan ini ada penjelasannya. Itu nampak warna hitam di ujung spon pelampung ini udah kelihatan. Ini sudah, ini nanti begitu ikan kecil pun makan, dia akan peka begini. Nah, kalau target sudah kena bagaimana? Karakter ikan macam-macam. Ada yang kimpul ini begini, pelampung ini begini terus, tapi dia jalan. Nah, begini makin dalam itu dia jalan. Nah, itu bisa jadi itu sudah dimakan oleh ikan, karena karakter inilah itu kalau makan beda-beda. Ada juga yang langsung begini, nah, pelan begini, tenggelam, hilang. Ini ada juga yang begitu. Kalau kita mainnya agak kedasaran, umpan tadi agak menyentuh dasar, kalau ikan yang makan, ikan kecil pun bisa jadi ikan besar yang terutama. Ini kimpulnya akan begini, naik, kemudian dia tidur begini. Ini ikan sudah makan. Kalau kita main teknik dasar atau umpan di dasarnya air, nah jadi pelampung yang awalnya berdiri ini, dia akan masuk sebentar begini, lantas dia akan naik lagi pelan begini, kemudian tertidur begini.
ini cenderung ikan besar yang makan. Nah, ikan kecil juga bisa seperti itu, tapi jarang. Yang sering pelampung ini diam, tidak ada reaksi, tiba-tiba tenggelam sedikit, naik sampai full. Ini ikan sudah makan sebenarnya, namun pemancing kadang menunggu sampai dia tidur. Nah, tergantung kecepatan. Kalau sudah sampai begini kadang terlambat. Biasanya pemancing kalau ini sudah tenggelam sedikit begini, biarkan dulu. Kalau memang dia mau tenggelam habis ya ditunggu. Kalau dia semakin naik begini, terlihat hampir separuh, ya sudah, tarik aja strike. Oke kawan-kawan, untuk settingan pelampung umpan lumut hari ini semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Bagi yang sudah rela dan ikhlas nonton video ini sampai habis tanpa di skip, sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Anda semuanya dengan diberikannya banyak rezeki yang barokah, panjang umur juga barokah, dan selalu dan senantiasa diberi kesehatan jasmani maupun rohani di setiap harinya. Sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan di video berikutnya nanti saya tetap masih bisa berbagi sedikit pengalaman yang sudah saya tahu untuk sahabat-sahabat mancing dimanapun Anda berada. Sekian, saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.